Pemirsa Silat RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari lucunya Baby Isa yang akhirnya potong rambut dengan gaya normal setelah sebelumnya bergaya rambut ala Jungkook, hingga viral jembatan kaca Limpa Kuwus di Banyumas pecah, satu wisatawan tewas. Dan inilah kumpulan berita heboh yang jadi perbincangan di jagat maya versi Silet. Lucunya Baby Isa yang akhirnya potong rambut dengan gaya normal setelah sebelumnya bergaya rambut ala Jungkook. Sempat tampil lucu dan menggemaskan dengan potongan rambut ala Jungkook BTS dan Jeffrey Nicole, Isa Sander Djoko Sutono, putra pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan. Ini tampil dengan potongan rambut barunya yang normal, seperti bocah pada umumnya. Namun drama sempat mewarnai aksi Baby Isa potong rambut, sehingga memaksa Nikita Willy membawa tim Hore agar sang buah hati mau dicukur. Hasilnya Baby Isa tampil dengan potongan rambut pendek terbarunya yang tak lagi mulet. Lalu seperti apa pula aksi lucu dan random Baby Isa? Mulai dari mencuci rambut di wastafel, pakai helm saat naik sepeda, hingga berbagai aksi lucu lainnya. Bisa mirip siapa sih? Mirip siapa aja? Jungkook. Rambutnya gaya apa itu, Isa? Jeffrey Nicole. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Oh, cakep banget nih. Tuh kan diem langsung nggak? Aku cakep banget. Ini cut gitu. Dia udah mulai berisik ya, karena dia sebut mama, papa, kakak dan lain-lain. Terus dia selalu favorit banget kata-kata apa. Jadi setiap dia mau tahu ini apa, dia pasti tunjuk ini apa gitu. Dia observe banget anaknya gitu. Jadi dia orangnya nggak bisa duduk tenang gitu, karena dia mau tahu ini apa. Heboh anak bungsu Mona Ratuliu memasukkan manik-manik ke telinga, bikin panik satu rumah. Kepanikan menyergap Mona Ratuliu saat sang asisten rumah tangga mengabarkan jika si bungsu Numa Kamala Srikandi kedapatan memasukkan manik-manik ke telinganya saat tengah latihan balet. Beruntungnya orang-orang rumah Mona bertindak cepat dengan membawa Numa ke rumah sakit agar manik-manik yang ada di telinganya bisa dikeluarkan. Dan berikut video detik-detik dokter mengeluarkan manik-manik dari telinga bocah lucu berusia 3 tahun tersebut. Bilangin sama suster ya. Udah lubangnya nggak sih? Udah nyari lubangnya nih. Apa ini? Udah keluar nih ya. Video call ya? Nah. Sebenarnya anak-anak sih sebenarnya main apa aja oke, asal ditemenin, kayak bikin tenda-tenda dari selimut lah, nanti mereka dance bareng lah, pokoknya ngapainnya kayaknya anak-anak nggak penting ya, yang penting ditemenin. Cara makan Mulan Jameela pakai sarung tangan disorot netizen. Baru-baru ini Mulan Jameela kembali menjadi sorotan saat membagikan momen dirinya tengah makan di warung makan khas Sunda. Pasalnya istri Ahmad Dhani itu terlihat makan dengan menggunakan sarung tangan karet yang kerap dipakai para tenaga medis. Mulan berdalih melakukan hal itu lantaran ia kerap mengucek-ngucek matanya saat makan. Meski Mulan telah memaparkan alasannya makan dengan memakai sarung tangan, namun tidak sedikit netizen yang tetap menyentil anggota dewan itu.
Masa enak makan pakai sarung tangan, Teh? Tanya netizen. Masya Allah, jadi mau semua deh. Ya Allah, ini makanan sedang. Maafkan lah aku pakai sarung tangan lagi karena aku cek mata ya. Tambahan. Jadi itu tambah. Lihat ini tuh tamusuk. Ini tuh usus sambal. Kalau buat makanan itu yang terpenting adalah sambal. Kalau di Sunda gitu ya. Nih sambalnya ada sambal goang sama sambal cibiuk. Bismillah dihijikan we tenan. Sambal goang pakai minyak. Awas. Ya aku sih nggak ngerasa sekarang ini aku lebih baik lah, masih jauh rasa ya, masih itu jauh lah dari kata baik, itu jauh lah, masih hanya berusaha gitu ya, berusaha, mudah-mudahan ya aku bisa memperbaiki apa semua yang ada selama ini. Daniel Mananta akui pernah bully artis hingga trending. Kini akui takut karma. Daniel Mananta mengeluarkan pengakuan yang mengejutkan terkait aksi cyberbullying yang pernah dilakukannya kepada rekan sesama artis. Akibatnya sang artis pun menjadi sasaran perundungan dari banyak orang. Sambil menolak menyebutkan nama sang artis, Daniel berdalih saat itu ia benar-benar tidak menyadari jika yang dilakukannya masuk ke dalam kategori cyberbullying alias perundungan di media sosial. Dan yang membuat Daniel kian merasa bersalah, aksi cyberbullyingnya itu sempat mempengaruhi mental rekan artisnya tersebut. Benarkah Daniel kini terus dihantui karma atas perbuatannya itu? Karena gue takut banget kalau misalnya nanti anak gue yang digituin sama orang, misalnya seperti itu. You know, like dulu pas gue ngelakuinnya lagi single, tapi sekarang kayak oh my goodness, kalau misalnya ini sampai terjadi sama anak gue, wah gue benar-benar ketakutan banget sampai itu sih. Gue bersyukur banget saat ini, gue mensyukuri apa yang gue punya. Tapi gue terus akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat gue sendiri sama gimana caranya supaya gue terus berkembang dalam hidup gue. Viral di sosial media. Heboh, jembatan kaca Limpa Kuwus Banyumas pecah. 4 wisatawan jatuh, 1 meninggal. Insiden mau terjadi di lokasi wisata Jembatan Kaca Limpa Kuwus, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, jembatan kaca itu tiba-tiba saja pecah saat belasan wisatawan tengah berada di atas jembatan tersebut. Akibatnya 1 wisatawan asal Cilacap tewas, sementara 1 lainnya mengalami luka-luka lantaran terhempas dari ketinggian kurang lebih 15 meter. Ya kembali lagi kan itu kan masalahnya kan di pengelolaan ya, berarti orang yang mengelola di situ ya harus bertanggung jawab gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak ada tanggung jawab, kedepannya masih begitu-gitu terus. Heboh bayi laki-laki di Sumbar hamil 5 bulan. Warga pesisir selatan Sumatera Barat digegerkan dengan bayi laki-laki berusia 5 bulan bernama Adnan yang memiliki janin dalam perut atau mirip seorang ibu hamil. Peristiwa aneh itu diketahui setelah orang tua si bayi memeriksakan kejanggalan pada perut anaknya itu ke rumah sakit. Yang mengejutkan dari hasil USG didapati jika di dalam perut Adnan terdapat janin berusia beberapa bulan. Apa yang dialami Adnan dalam dunia medis disebut sebagai kasus fetus in fetu, yaitu kelainan yang terjadi di mana kembaran dari salah satu bayi tidak sempurna berada di dalam organ tubuh bayi kembarannya. Wow, pria di Pati berikan mahar mewah berupa sertifikat rumah, sertifikat kos-kosan hingga logam mulia emas batangan. Sosial media dihebohkan dengan seserahan dan mahar fantastis yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.
Tak tanggung-tanggung, mempelai pria asal Pati, Jawa Tengah itu memberikan sertifikat rumah, klinik, kos-kosan hingga emas dan uang tunai ratusan juta rupiah kepada bidadari surganya tersebut. Dan sebanding dengan mahar serta seserahan yang diberikan, resepsi pernikahan pasangan ini pun digelar super mewah. Gimana ya, shock shock sih, tapi ya kalau misalkan emang rezekinya dan emang dia tulus ngasihnya ya alhamdulillah kayak gitu menurut aku ya. Sidangan. Seharusnya hari ini dilakukan mediasi, namun mediasi ditunda, tidak dilakukan hari ini karena tergugatnya tidak datang. Gitu. Alasan tidak datangnya kami tidak tahu karena tidak ngasih tahu ke pengadilan, tidak ada konfirmasi ke pengadilan, tidak konfirmasi kepada kita juga, termasuk ke Hana tidak ada. Banyak banget kejadian yang menurut aku udah fatal banget ya, yang nggak bisa dipertahankan lagi. Bukan sama satu cewek doang loh. Sama dua loh ini sekarang yang baru terungkap. Kalau yang sama mantannya kan pas masih bareng-bareng. Nah, kalau pas selingkuh ini yang kedua kalinya ini pas kayak minggu kemarin masih baru, dan kita juga kan masih belum selesai juga kan proses perceraian, tapi dia udah berani ngajak cewek ya. Dugaan. Baru dugaan ya. Aku temuin waktu saat itu aku temuin ngomong baik-baik segala macem, tapi ternyata malah ngambil mahar. Ya udah, seserah-serahan, apa yang dia kasih diambil lagi, ya nggak apa-apa lah, aku mah ikhlasin aja gitu. Kaget lah, masa ada seorang laki-laki benar-benar gentle gitu ya, minta mahar kembali lagi dan seserahan dan apa yang dia kasih gitu. Yang dia kasih juga apa? Paling baju doang, baju sama seserah-serahan mas kawin gitu doang, udah nggak ada yang berharga menurut aku ya. Bikin merinding, Lia Waode ceritakan dirinya trauma saat melihat sosok tak kasat mata. Kumpulan berita heboh yang jadi perbincangan di jagat maya versi silet ditutup oleh trauma Lia Waode karena sempat melihat sosok astral. Keberadaan makhluk penyangkak itu dilihat secara tak sengaja oleh Lia saat dia tengah syuting di salah satu kampus di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini pula yang membuat adik dari Chika Waode ini trauma dengan hal-hal yang berbau horor. Lantas pengalaman menyeramkan dan di luar nalar apalagi yang pernah dialami Lia saat syuting film horor? Kita lagi mau karaoke, karaoke. Ya Allah, di Marga Satwa. Wow, sumpah demi Allah, itu ada sumpah demi Allah, sumpah di tadi di situ demi Allah, lihat. Gak tahu kenapa gue tuh pengennya ngelihat ke arah sebelah kanan, ke tanah kosong itu. Disitulah pertama kali gue ngeliat si Pocica itu. Abis itu gue balik badan, gue bilang gak jadi, gue beli. Di situ gue tuh nggak kesurupan, tapi jin segede-gede gambring tuh dudukin gue. Posisi lu sudah ada di lokasi apa pas? Udah, jadi waktu itu gue lupa nama tempatnya apa, mungkin kayak aula atau apa gitu ya. Pokoknya adanya di bagian luar. Jadi dari awal itu gue tuh udah ngeliat ada di lantai 2 apa lantai 3-nya gitulah. Angus ya. Terus pas mau jalan keluar, tunggu kata dia gitu. Kenapa? Nyalain lampu deh semuanya. Ngapain? Kan ini kita udah tinggal jalan keluar doang. Karena itu kita kosong itu emang lapangan. Dan di sebelah sana itu memang lagi ada katanya dia, lagi ada tentara tuh lagi pada latihan baris per baris biasa lah. Kalau yang tiap pagi gitu loh. Rame banget soalnya di depan.
santai banget dia ngomong. Sementara gue yang Allahu Akbar ini gimana nih? Ya udah, ini tetap jalan lurus aja. Ya tapi pelan-pelan ya. Gitu doang dia ngomongnya. Dunia kita sama dunia dia tuh sangat berdekatan banget, dan yang nggak adilnya banget, kita nggak bisa ngeliat dia tapi dia bisa ngeliat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawahan dari jin itu ada iblis. Nah, iblis itu makhluk yang tidak terlihat, kemudian dari sempalan-sempalannya itu ada macam-macam jenisnya, dan tergolong kepada yang suka dilihat, apa yang nakut-nakutin. Nah, itu lebih kategori dengan sebutan setan. Ketika kita bertemu dengan yang namanya setan itu, ada satu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, dan selebihnya itu kalimatan awal seperti itu, dan selebihnya ayat yang paling dahsyat adalah ketika kita bertemu dengan itu yang membaca ayat kursi, walaupun memang ada setan yang bisa baca ayat kursi itu sendiri. Jangan lupa nonton Silet setiap hari Senin sampai 1 jam 10 pagi hanya di RCTI.